Bank Indonesia memperkirakan tahun ini inflasi bisa berada di atas 4%. Tingkat inflasi Turki naik mencapai 78,6% pada Juni 2022 dan menjadi level yang tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Harga makanan naik hampir 2 kali lipat dalam setahun, sementara biaya transportasi naik 123%. Hidup di masa inflasi seperti sekarang ini menjadi masa-masa yang sulit. Nggak cuma untuk segelintir orang, bahkan juga mayoritas merasakan bahwa sekarang ini merupakan masa yang sulit. Harga barang yang mahal namun nggak dibarengi dengan kenaikan upah. Nah terus apa sih hubungannya tips hidup hemat dengan inflasi? Nggak ada hubungannya cuy, kan kita butuh duit lebih buat belanja barang yang harganya makin mahal gitu, kok malah berhemat. Hai, aku Nur, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Oke, sebelumnya thanks buat kita lulus karena udah ngedukung video ini. Buat yang nggak tahu, kita lulus ini merupakan sebuah aplikasi yang mana di dalam aplikasi itu terdapat fitur job portal alias kamu bisa nyari kerjaan sekaligus ngelamar di dalam aplikasi ini. Lowongan kerjanya juga nggak cuma dari satu daerah doang, bahkan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Wow! Selain itu, kita lulus juga punya fitur komunitas supaya kamu sebagai pengguna aplikasi ini tuh bisa ngebangun relasi dengan pengguna aplikasi yang lain. Di sini juga terdapat fitur bimbingan belajar. Jadi ketika kamu mau melakukan tes seleksi untuk melamar kerja, kamu bisa pakai Kita Lulus buat ngebantu kamu dalam mempersiapkan tes seleksi tersebut. So, buat kamu yang mau download aplikasi Kita Lulus, silahkan cek link description box. Aku udah taruh linknya di situ. Lanjut, jadi apa hubungannya hidup hemat dengan inflasi? Oke, dalam sudut pandang ekonomi, kalau misalkan suatu negara lagi ngalamin inflasi, cara buat ngatasinya adalah dengan menekan jumlah uang yang beredar. Atau simpelnya uang yang selama ini beredar itu harus dikurangi, supaya harga-harga yang ada di pasaran itu kembali stabil. Kalau misalkan kebijakan ini nggak diambil, ntar malah jadi kayak Zimbabwe dan juga yang lagi hangat sekarang ini, Sri Lanka. Mereka semua ngalamin yang namanya hyperinflasi. Bayangin, gorengan yang mungkin sekarang harganya cuma 1.000 atau 1.500, kalau kena hyperinflasi, bisa aja harganya jadi 100.000. Kalian mau? Enggak kan? Nah, maka dari itu, buat bisa survive di masa-masa kayak gini, kita bisa ngandelin yang namanya berhemat dan juga menabung. Karena kita nggak tahu ke depannya bakal gimana. Oke, maybe, let's say sekarang kamu bisa foya-foya gitu. Tapi kalian tahu nggak udah berapa banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya di masa-masa yang sulit seperti ini? Amit-amit nih. Kalau sampai di antara kalian ada yang ter-PHK, apa yang akan kalian lakuin? So, sebelum kejadian buruk menimpa, lebih baik kita mengantisipasinya terlebih dahulu kan? Jadi di sini aku bakal ngasih beberapa tips buat hidup hemat sepengalaman aku sebagai anak kos. Let's go. Tips yang pertama ada budgeting. Ini kayaknya udah aku ulang beberapa, bahkan berkali-kali ya. Budgeting. Nah, topik ini nggak pernah bosen-bosen aku kasih tahu ke kalian karena budgeting itu emang penting banget. Dari budgeting kita bisa tahu seberapa banyak uang yang kita keluarkan, uang kita itu habis buat apa aja, dan dari sini kita juga bisa belajar untuk ngebatasin jumlah uang yang mau kita keluarkan, jadi bisa lebih hemat. Karena banyak banget nih kasus dimana orang-orang tuh pada overspend, belanja berlebihan tanpa ngebatasin, oh bulan ini harus belanja segini deh. Alhasil boncos semua, dompet jadi kering. Ketika ada tagihan ini itu duitnya nggak cukup buat bayar karena duitnya udah habis buat belanja yang lain. Next tips yang kedua ada yang namanya nabung. Kayaknya ini udah familiar banget deh. Oke. Ya, siapa sih yang nggak tahu nabung? Dari kecil bahkan kita udah diajarin buat nabung ya kan? And of course, nabung itu penting banget. Apalagi buat duit jaga-jaga gitu. Dan sebenarnya nabung sendiri itu pun tujuannya banyak. Ya mungkin ada yang nabung tujuannya buat beli mobil, atau mungkin beli rumah, atau mungkin beli barang-barang yang lain. Nah, tapi di sini aku mau tekankan, menabung yang aku maksud adalah nabung untuk dana darurat. Ya tadi, buat duit jaga-jaga. Ya, kalau misalkan nanti ada kejadian yang gak diinginkan kayak ter-PHK, kita bisa gunakan uang tersebut untuk survive beberapa bulan ke depan sampai nantinya bisa dapat pekerjaan kembali.
Dan di sini ada salah satu kesalahan yang sering banget dilakuin oleh banyak orang, yaitu nabung ketika ada duit sisa. Padahal sebenarnya yang paling baik itu adalah kita sisihkan uang dulu untuk nabung, nanti sisanya baru kita belanjakan. Nah, kemudian setelah belanja kalau ada duit sisa lagi ya bisa dong ditabung lagi. Jadi bisa dibilang ketika kalian ngebudget, nabung itu merupakan prioritas utama. Pertama, kayak gimana kalau misalkan aku punya gaji dikit gitu, gajinya cuma cukup buat menuhin kebutuhan sehari-hari. Jawabannya adalah start smaller atau mulai dengan yang lebih kecil. Karena at least di sini kita udah ngebangun mindset, ngebangun habit baru, kebiasaan baru buat terus nabung. Karena bayangin, kita punya duit sedikit aja, kita tabung gitu. Apalagi kalau kita punya duit yang lebih banyak, pasti kita bakal lebih rajin buat nabung. Dan kalau misalkan kita nggak start smaller, kita nggak bangun mindset dan habit dulu buat nabung, ntar kalau kita punya duit yang banyak, pasti bakal habis buat beli barang yang nggak terlalu berguna. Dan karena nggak punya mindset dan habit buat nabung, akhirnya nggak punya tabungan, duitnya habis, bingung deh. Tips yang selanjutnya adalah selalu catat pengeluaran bulanan. Sebenarnya ini nggak wajib-wajib banget kalau buat nyatat tiap bulannya, tapi untuk kalian yang baru pertama banget atau baru awal-awal belajar buat hemat, ini wajib kalian lakuin karena di sini kalian bisa ngeliat atau kalian bisa ngelacak gitu, tracking sebenarnya uang kalian itu keluar masuknya buat apa. Sehingga nanti nih untuk di akhir bulan kalian lebih mudah untuk mengevaluasi kira-kira kalian tuh borosnya di mana. Setelah itu kalian juga tahu kunci dari masalah kalian boros itu karena apa, dan kalian bisa nyari solusinya. Tips yang selanjutnya adalah selalu buat list yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Nah, sebelum aku buat list-list belanjaan, aku selalu ngelis dulu semua yang aku inginkan gitu, semua yang mau aku beli. Nanti aku pisahin mana yang kebutuhanku, mana yang keinginan. Dan of course kita harus prioritasin yang kebutuhan terlebih dahulu. Kalau semua kebutuhan udah terpenuhi, baru deh bisa beli yang keinginan. Tips yang selanjutnya adalah menahan diri. Kalian pasti pernah dengar satu kalimat kayak gini yang bilang kalau misalkan kalian punya sebuah keinginan atau sesuatu yang pengen kalian beli, tahan dulu sampai beberapa hari. Entah mungkin 3 hari, 5 hari, sampai seminggu. Nanti setelah itu kalian lihat apakah kalian masih ingin buat beli barang itu. Kalau misalkan enggak, berarti itu bukan kebutuhan kalian. Nah, belakangan ini aku sering banget ngelakuin cara ini, and it works. Karena kayak tiap-tiap aku mau beli barang gitu kan, aku selalu bilang tuh, ntar deh, besok aja. Nanti sampai besoknya pasti aku bilang kayak gitu lagi, besok lagi, besok lagi, besok lagi, dan akhirnya malah nggak kebeli. Nah, itu cara aku buat nahan diri supaya nggak overspend. Tapi I feel okay karena ya ternyata aku memang nggak bener-bener membutuhin barang tersebut. Tips yang selanjutnya adalah beli karena fungsi, bukan beli karena gaya. Kalian pernah gak sih ngerasa beli sesuatu barang, tapi kalian beli itu hanya karena ingin divalidasi oleh orang lain? Cuma karena pengen dibilang, ih keren, kece, gitu. No, I think itu kesalahan terbesar ketika kamu belanja suatu barang tapi hanya ingin divalidasi. Karena kamu nggak tahu fungsi barang itu tuh apa sebenarnya. Kamu pakai barang itu sebenarnya selain untuk gaya-gaya, untuk apa lagi gitu. Tips yang selanjutnya adalah selalu gunakan opportunity cost ketika mau belanja. Ini penting banget sih buat anak kos, kayaknya nggak cuma buat anak kos sih, karena ini nih, ketika kamu belanja, kamu harus perhatiin betul harganya dan kualitasnya. Oke, kayaknya ada beberapa yang belum tahu opportunity cost itu apa. Jadi opportunity cost itu merupakan biaya peluang. Kayak tadi yang aku sebutin, contohnya ya, aku beli bakso di warung ini 15.000, tapi di warung sebelah cuma 10.000, beda 5.000 kan? Nah, itu opportunity cost-nya. Dan so pasti kalau mau hemat ya kita milih yang lebih murah dong. Tapi menurut aku opportunity cost ini agak tricky, dimana di sini kita nggak cuma memperhatikan soal harga doang, kita juga harus memperhatikan kualitas. Tips yang selanjutnya itu udah jadi fakta umum banget, masak sendiri itu jauh lebih hemat. Tapi aku pernah baca beberapa komentar orang kalau misalkan masak sendiri itu malah jadi lebih boros gitu. Katanya
Kalau misalkan masak sendiri tuh harus beli bumbu inilah, bahan utamanya inilah, harus beli gasnya juga lah. But mungkin ada beberapa perspektif yang beda. Jadi kan kalau misalkan kita beli bumbunya, beli gasnya gitu, itu nggak langsung habis dalam satu kali pakai kan. Kita bisa pakai sampai beberapa kali. Nah, ketimbang beli makanan di luar, ya ibaratnya sekali makan 15.000 gitu. Terus satu hari 3 kali makan jadinya berapa? 45.000. Bandingin dengan masak sendiri. Nyampe nggak? Tapi kayak yang aku bilang tadi, beberapa barang kayak gas atau mungkin bumbu-bumbu itu nggak langsung sekali pakai habis. Bisa dipakai sampai beberapa kali. Tapi menurut kalian gimana? Hemat masak sendiri atau malah lebih hemat makan di luar? Komen di bawah. Oke, next tips yang selanjutnya adalah selalu lakukan evaluasi budgeting. Salah satu kesalahanku ketika ngelakuin budgeting adalah nggak dievaluasi, nggak dicek gitu di akhir bulan. Uangnya habis berapa, sisa duitnya berapa, karena nggak dievaluasi, nggak dicek di akhir bulan, akhirnya nggak terlalu peduli seberapa banyak uang yang aku habiskan di bulan tersebut. Jadi nih teman-teman, guys, kalau kalian ngelakuin budgeting, jangan lupa dievaluasi. Karena kalau nggak dievaluasi, budgetingnya agak sia-sia. Oke, jadi itu sekian tips dari aku sebagai anak kos, gimana caranya hidup berhemat. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, like and comment. I'll see you in the next video. Bye-bye. Guys, jangan lupa subscribe ya. Sedih aku tuh, capek buat video, gak ada yang subscribe. Nonton dong.